Bayangkan ini, kamu baru gajian, dompet tebel, scroll Shopee, klik, beli rice cooker yang bisa nyanyi, beli tanaman palsu, beli hoodie warna kaki untuk anjing. Seminggu kemudian, barang numpuk, uang habis. Bahagia? Enggak juga. Kalau kamu merasa hidupmu penuh, tapi kosong, mungkin kamu bukan sendirian. Dan hari ini kita bakal bahas kenapa lebih sedikit barang bisa bikin hidup kamu lebih penuh. Ini bukan soal ngirit. Ini soal bebas. Bebas dari utang. Bebas dari sampah. Bebas dari mantan. Itu optional. Segmen 1. Barang banyak, bahagia nggak? Mari kita mulai dari keluarga Kirkendall. 4 anak, 2 anjing, rumah segede mall kecil, penuh baju desainer, sofa mewah, dan kekacauan. Mereka punya segalanya, kecuali satu, kebahagiaan. Solusi mereka? Tempat sampah, sewa kontainer, isi semua barang berlebih, terus kontainernya kebakaran. Barang-barang habis, rumah ikut kebakar. Dan tahu nggak, itu jadi titik balik. Ironis banget kan? Pesan pertama dari minimalisme, semakin banyak yang kamu miliki, semakin besar kemungkinan kamu kehilangan diri sendiri. Segmen 2, mitos bahagia lewat belanja. Kita ini hidup dalam dunia yang ngajarin kalau kebahagiaan bisa dibeli. Lagi galau, beli sepatu. Lagi capek, upgrade HP. Lagi patah hati, beli lemari. Tapi semua itu contoh kasih dopamin instan. Habis itu kosong lagi. Utang menumpuk, rumah jadi gudang, kepala jadi penuh sama tagihan, dan rasa bersalah. Dan lucunya, kita ulang lagi. Dan lagi. Karena kita pikir kebahagiaan itu ada di paket yang akan tiba Senin depan. Segmen 3. Sortir barang, sortir hidup. Minimalisme ngajarin kita menyortir barang dalam 3 tumpukan. 1. Esensial, pakaian dasar, makanan, listrik, dan kuota. 2. Berguna tapi nggak wajib. Sofa empuk, lukisan dinding, koleksi Hot Wheels. 3. Sampah yang kamu bela mati-matian. Hoodie ex pacar, gelas Starbucks pecah, treadmill yang cuma jadi gantungan baju. Dan ketika kamu mulai buang yang nggak penting, kamu nggak cuma bersihin rumah, kamu bersihin pikiran. Karena sebenarnya kita bukan takut kehilangan barang. Kita takut kehilangan identitas kita yang kita tempel ke barang itu. Segmen 4. Kebenaran yang gak nyaman. Joshua Milburn punya semua. Gaji 6 digit, rumah besar, pasangan cantik. Tapi dia nilai hidupnya 6 dari 10. Kenapa? Karena dia pura-pura bahagia, pura-pura hubungan baik, dan pura-pura itu capek banget, bos. Minimalisme itu bukan cuma soal barang, tapi juga soal membuang kebohongan yang kita tumpuk. Aku baik-baik saja. Aku cinta pekerjaanku. Aku kuat. Kadang hal yang paling berat untuk dibuang adalah topeng kita sendiri. Segmen 5. Hargai yang sederhana. Rob Bell, pendeta, Sam Harris, ateis. 2 kutub. Tapi keduanya setuju satu hal. Hadir sepenuhnya adalah bahagia. Coba deh, minum kopi pagi sambil sadar, bukan sambil scroll TikTok. Nikmati jalan ke warung, rasain angin, lihat orang lewat. Karena kalau kamu terlalu sibuk mengejar kebahagiaan besar, kamu lupa rasain yang kecil-kecil, yang sebenarnya
paling bermakna. Segmen 6. Uangmu, pilihanmu. Joshua di umur 25 punya 3 mobil mewah dan 14 kartu kredit. Mau tahu rasanya? Ngutang. Gaji besar bukan jaminan bahagia. Kalau gaya hidupmu nggak minimalis, dompetmu bisa kaya, tapi hatimu tetap miskin makna. Cara keluar, tabung darurat, lunasi utang, dan mulai nabung buat hidup, bukan buat gaya. Joshua dan Rebecca, kencan pertama, telanjang. Literally, mereka pijat berdua dan ya, buka semua. Awkward, jelas, tapi juga jujur, raw dan nyata. Karena dalam hidup ini, yang bikin kita bahagia bukan barang, tapi koneksi manusia. Hubungan yang jujur, yang kasih energi, bukan nyedot. Love people, use things, because the opposite never works. Kalau hidup kamu penuh tapi kamu tetap merasa kosong, mungkin sudah waktunya dikosongkan. Karena barang gak bisa peluk kamu waktu kamu sedih, tapi manusia bisa. Tunai.